Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanda bin Arsyallah, dari kelas Kewarganegaraan C, jurusan Teknik Arsitektur, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu bagian penting dari konstitusional negara Indonesia. Undang-undang atau yang sering disebut dengan UUD 1945 ini memiliki dua bagian, yaitu pokok dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea dan juga batang tubuh yang memiliki nilai makna dan penjelasannya masing-masing. Bagian pokok kedua yaitu batang tubuh dapat terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dari semua ini, jika dipelajari, dapat menambah wawasan kebangsaan bagi setiap individu yang membacanya. Kedudukan Undang-Undang 1945 adalah satu sumber motivasi dan aspirasi perjuangan tekad bangsa Indonesia, sumber cita-cita hukum, dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional, nilai-nilai universal, dan lestari dalam peradaban di dunia. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, hukum yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara, menjadi sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Pada setiap produk hukum harus memiliki sumber yang berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi yang dipertanggungjawabkan pada UUD 1945. Undang-Undang Negara 1945 bersifat singkat, supel atau luas. Singkat karena undang-undang hanya memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis besar kehidupan bernegara yang sejahtera. Yang kedua adalah luas karena aturan hanya memuat garis besar ini dapat diaplikasikan di berbagai daerah atau zaman dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi, peraturan bisa berubah dengan adanya perkembangan zaman yang sangat pesat, dan juga peraturan bisa berbeda di setiap daerah karena memiliki kondisi tertentu yang berbeda. Seperti dikatakan pada awal video, UUD 1945 memiliki dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Dari kacamata hukum, keduanya jelas memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan undang-undang memiliki derajat atau kedudukan yang lebih tinggi, karena berisi tentang dasar falsafah negara yaitu Pancasila dan tujuan negara. Karena itu, pembukaan memiliki kedudukan yang kuat sebagai pokok kaidah fundamental negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah fundamental negara, memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan pasal-pasal atau batang tubuh UUD Negara Indonesia 1945. Pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan pada hakikatnya adalah Pancasila, dan pasal-pasal atau batang tubuh merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang sifatnya masih umum juga. Jadi, kesimpulannya, bahasan di atas dapat ditarik bahwa pembukaan UUD Negara Indonesia merupakan kumpulan dari pernyataan sikap anti penjajahan, pengakuan bahwa setiap negara dan bangsa berhak merdeka, pernyataan kemerdekaan yang merupakan berkah Allah Subhanahu wa taala, cita-cita leluhur bangsa Indonesia, dan dasar falsafah negara Indonesia, tujuan negara, dasar tujuan negara, dan juga bentuk negara Indonesia yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuhnya. Namun, tubuh batang meskipun memiliki kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, masih memiliki peran penting sebagai aturan yang bersifat umum, yang sangat fleksibel dan luas, sehingga mampu disandarkan dan dijadikan sebagai landasan dan sumber produk hukum-hukum lainnya seperti Perda dan UU yang lebih detail lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.